menjelang bulan Ramadan sudah dilaksanakan. Di antaranya dari bulan Rajab kita sudah melatih diri kita untuk melaksanakan uh, salat malam, tambahan salat malam yang tahunan. Bulan Rajab kita sudah melaksanakan ibadah salat malam 42 rakaat. Kemudian di bulan Sya'ban kita sudah melatih diri kita dalam satu malam kita melaksanakan sholat 100 rakaat, dan nanti di bulan Ramadan kita akan melaksanakan sholat tarawih yang jumlahnya 600 rakaat, dilaksanakan setiap malam selama bulan Ramadan, setiap malamnya 20 rakaat. Jadi untuk ikhwan, akhwat harus sudah mantap pelaksanaan sholat tarawihnya, yaitu ikut guru kita 20 rakaat. Tentunya setelah kita latihan di bulan Rajab, kita latihan di bulan Sya'ban, tentu pelaksanaan sholat tarawih 20 rakaat setiap malam itu insya Allah kita tidak merasa berat untuk melaksanakan. Jamaah sekalian, di bulan Sya'ban ini dari huruf pertama, huruf shin, huruf ain, ba, alif dan nun, dari kata syukur, ba-nya barzakh, ainnya ahdu, ba-nya barza dan alifnya isbat dan nunnya cahaya. Semua terjemahan atau arti dari huruf-huruf ini mengarah kepada satu kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita ketahui, bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini sangat berdekatan dengan bulan yang akan dimuliakan juga, yaitu bulan Ramadan. Kita tidak lagi menyebut bulan suci Ramadan karena semua bulan-bulan bulan Hijriah di 12 bulan di bulan Hijriah ini sudah diramadankan oleh kita, para ikhwan dan akhwat. Dalam kesempatan ini mari kita coba kita refleksikan kembali makna bulan Sya'ban. Ada kejadian-kejadian istimewa di bulan Sya'ban pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kejadian istimewa di bulan Sya'ban pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, innallaha, sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, dan wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kamu kepada Rasul dan memberi salam kepada beliau. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, malaikat melaksanakan, membacakan selawat kepada Rasulullah SAW, dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bersolawat. Jadi ibadah solawat ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah
memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak berzakat. Tapi ketika perintah sholawat, Allah dan malaikat juga berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun eh, sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul, dari malaikat kepada Rasul, dan dari umat Muslim kepada Rasul itu berbeda-beda artinya. Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada Rasulullah SAW dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang beliau paling cinta, sebagai makhluk bumi yang paling mulia, dibuktikan dengan salawat yang dibacakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Kemudian malaikat berselawat kepada Rasul dalam rangka mendoakan beliau, mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan kita umat Muslim berselawat kepada Rasulullah SAW dalam rangka juga berdoa untuk diri kita dan dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad SAW dan mengharapkan mendapat syafaat dari beliau. Hadirin sekalian, tentu kita sudah mengetahui begitu banyak sholawat-sholawat yang sering kita dengar. Ada sholawat naria, ada sholawat burda dan lain-lainnya. Dan kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Mahat Surya Yasin PPKN, dia punya sholawat. Rajanya sholawat Bani Hasyim. Hampir semua kegiatan Thariqah pasti memiliki sholawat. Mengamalkan sholawat. Karena Thariqah ini memuliakan mursyid kita, memuliakan guru mursyid kita, memuliakan mursyid sebelum mursyid kita, dan terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kemudian kejadian istimewa yang kedua pada bulan Sya'ban pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu diperintahkan puasa. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa puasa ini dilaksanakan bukan hanya oleh umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya. Sejak zaman Nabi Adam, puasa pertama di bumi dilakukan oleh Nabi Adam. Yang kita kenal sampai sekarang dilaksanakan oleh umat Islam yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. Ayyamul Bid 3 hari di pertengahan bulan-bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Dalam kitab Al-Gunya yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, diceritakan bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, pertama kali diturunkan ke bumi, badannya menjadi hitam. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa badanku menjadi hitam seperti ini? Kemudian Jibril memberi saran, kalau kau ingin kembali tubuhmu menjadi putih seperti sebelumnya, silakan melaksanakan puasa. Hari pertama Nabi Adam berpuasa, sepertiga badannya menjadi putih. Kemudian hari kedua beliau berpuasa lagi, ditambah lagi sepertiga, menjadi 2/3 badannya menjadi putih. Dan di hari ketiga beliau berpuasa, seluruh badannya menjadi putih semua. Kembali seperti semula ketika beliau di surga. Maka puasa ini disebut dengan Ayyamul Bid, puasa hari putih.
Dan sampai sekarang puasa ini dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Dan ada lagi warisan puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Jadi kita umat Islam juga diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana Allah mewajibkan juga kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan. Karena bukan hanya manusia, hewan pun berpuasa. Istilahnya hibernasi untuk hewan. Seperti beruang melaksanakan hibernasi, buaya melaksanakan hibernasi, ayam ketika mengeram ingin menetaskan anaknya berpuasa. Banyak lagi binatang-binatang yang melaksanakan puasa. Ulat melaksanakan puasa sehingga berubah tubuhnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Ular juga berpuasa. Istilahnya disebut ganti kulit. Ya, ketika berpuasa, setelah puasa selesai, maka ular meninggalkan kulitnya yang lama. Kemudian peristiwa berikutnya yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW di bulan Sya'ban adalah peristiwa berubahnya kiblat dari Baitul Maqdis, dalam hal ini Masjidil Aqsa di Palestina, berubah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dirubah menjadi menuju kiblat berpindah ke Masjidil Haram, ke Makkahul Mukarramah. Ini terjadi juga pada bulan Sya'ban. Diriwayatkan Rasulullah bersama para umat Islam pada saat itu selama 2 tahun berkiblat kepada Baitul Maqdis, kepada Masjidil Aqsa. Di tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW beberapa pendapat mengatakan, ada yang berpendapat pada saat sholat zuhur, ada yang berpendapat pada saat sholat asar di rakaat kedua, Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti yang dituliskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nah, kejadian ini terjadi di Masjid Bani Salamah di Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang sholat di rakaat kedua, turun ayat ini, Rasulullah langsung membalikan badannya ke arah Ka'bah, ke arah Mekah untuk mengganti kiblat. Sehingga sampai saat ini Masjid Bani Salamah itu disebut dengan Masjid Kiblatain. Artinya masjid yang memiliki 2 kiblat pada saat satu pelaksanaan sholat. 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Tentunya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semuanya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu berlaku kepada seluruh ahli silsilah sampai silsilah yang sekarang. Silsilah ke-38 para sahabat. Apa yang dilaksanakan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh para sahabat, apa yang dilakukan, apa yang diputuskan, apa yang disabdakan, apa yang dimaklumatkan oleh para sahabat, itu semuanya kita harus meyakini dari Allah Subhanahu wa taala. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ujian buat kita, menguji keyakinan kita, menguji kesetiaan kita kepada guru. Contoh, gerakan zikir pada saat
silsilah ke-37 Abah Ano dengan silsilah yang sekarang penguasa Abah merubah gerakan. Yang tadinya menggerakkan kepala menjadi menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Dan kita harus yakin, ini semua bukan atas kehendak penguasa Abah sendiri. Ini semua adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua larang-larang yang disabdakan, perintah-perintah, amalia-amalia yang diberikan oleh guru kita, semuanya ini kita yakini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah, di antaranya merubah Ka'bah, merubah kiblat dari uh, Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi kita sekali lagi harus benar-benar meyakini apapun yang disabdakan, sekali lagi, apapun yang disabdakan, apapun yang dimaklumatkan, apapun yang dilakukan oleh guru kita, mata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal ikut. Harus totalitas dalam mengikuti apa yang diamalkan oleh guru. Supaya kita menjadi, bukan hanya menjadi murid, tapi murid menjadi murid yang jadi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadi. Demikian hikmat ilmiah yang bisa saya sampaikan. Senantiasa kita semua diberkahi, semuanya selamanya, segalanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.